Di balik jubah konflik, ada kisah yang terlupakan. Sebuah suara yang menjadi pelita. Aku Edo, mantan TBO. Kali ini, aku akan membuka lembaran sejarah tentang sosok legendaris, Kang Wirodono. Bagaimana masa kecilnya membentuk karakter sejatinya, dan bagaimana suaranya menjadi penyejuk di tengah kekacauan. Ini adalah kesaksian nyata, kenangan manis, dan perjuangan yang belum pernah diceritakan di media manapun. Saksikan kisahnya lengkapnya di YouTube, 1000 Wajah Cimahiku, dan TikTok, Besti Cimahi. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe. Kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sedikit sambutan barangkali yang akan disampaikan oleh TBO Bapak Ngadiana saat bertugas di Timur Timur. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Peltu Edo Fernandes untuk dapat menyampaikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Sampurasun. Sebelum memasuki pada kisah atau perjalanan dari Bapak Wali Kota, nama saya Fernandes, pangkat Peltu, status sudah berkeluarga, anak 2, waktu di Timor Leste atau Timur Timur, saat ini Timor Leste, panggilan Bapak Wali Kota biar lebih gampang panggilnya Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Cimahi beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Sekda, yang kami hormati para asisten, para kadis, beserta seluruh keluarga besar 54. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang setinggi-tingginya tempat yang semegah ini. Saya mengenal beliau ini bukan baru 1-2 tahun, bukan baru 10 tahun, tapi dari beliau masih pangkat Sersan 2. Bapak atau atasan saya yang ada di depannya yang pernah bertugas di Timur Timur pada waktu itu tahu kondisi situasi yang ada di sana dan bagaimana keadaan di sana. Saya bergabung dengan beliau dalam hal ini Bapak Wali Kota. Dari saya tidak bisa membaca, dari saya tidak bisa menulis, tapi semua ini karena berkat beliau. Saya bisa membaca, saya bisa menulis, dan saya bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Namun dalam perjalanan beliau, seorang tentara, pada waktu itu beliau dipanggil sama masyarakat setempat, panggilannya Bapak Bot. Kalau di bahasa Indonesia namanya Dandru. Namun perjalanan beliau sebagai seorang prajurit, beliau ini adalah seorang penyiar radio. Mungkin bapak-bapak yang pada saya belum tahu, tapi beliau ini adalah seorang penyiar radio yang cukup terkenal di kota tempat kami berada, yaitu kota Los Palos, paling pelosoknya ujung Timor Leste, dan dia lebih dekat ke Australia daripada ke Indonesia. Pada waktu beliau menjadi seorang penyiar, siapa yang tidak kenal yang namanya Wirodono? Wirodono ini kan namanya beliau, nama aslinya beliau. Tapi nama aslinya, mau izin Bapak, untuk masalah nama aslinya Pak Ngadiana, saya sendiri juga tidak tahu. Saya tahu setelah saya masuk ke Pulau Jawa, setelah bertemu kembali dengan beliau di Bandung. Sebagai seorang penyiar radio di Timor Leste, pada waktu itu di salah satu kota, itu kota Los Palos, cukup terkenal. Dari saya kenal beliau tahun 85 sampai dengan 88, kota itu menjadi kota yang hidup. Sehingga dari setiap sore, jam 4 sore, masyarakat itu dari kebun sudah pulang, mandi, karena zaman itu radionya radio kecil, yang hanya bisa untuk ada channelnya. Untuk kalangan masyarakat biasa udah depan radio, sedangkan untuk anak sekolah atau remaja pada umumnya, itu mendapatkan datang ke pos, mendapatkan satu lembaran, nanti diisi lagunya apa, tujukannya kepada siapa, pesan-pesannya apa, dan itu akan nanti disiarkan oleh beliau sendiri. Dan pada umumnya di sana itu adalah lagu-lagu Timor semua. Kalau untuk bahasa Indonesia, zaman lagunya itu kayak Betaria Sonata, kurang lebih seperti itu lagunya. Kalau di kalangan remaja, orang memanggil beliau panggilannya Mas Wiro.
Yang mohon izin Ibu, sebelumnya mohon maaf. Di sana itu untuk kalangan remaja khususnya yang gadis-gadis banyak belasaran turunan Portugis. Banyak belasaran turunan Portugis yang notabene, mohon maaf Ibu, mancung, mata biru, cantik sudah pasti. Terkadang aneh, saya bilang mohon izin Bapak, kenapa kok tidak tertarik? Kenapa tidak tertarik? Justru malahan anggotanya, karena saya di sana bagian ngirim surat kertas kecil. Dok, kamu kirimkan ke sana, namanya siapa? Elma. Tapi bukan beliau anggotanya. Jadi kalau masalah kesedihan saya jempol buat beliau. Tigo di sana ikut operasi. Kalau kena tembak ya mati. Kalau di sini Tigo di sini yang dipusing-pusing beda. Datang pagi bersih-bersih terima uang pulang. Yang satu kebiasaannya Bapak wali kota ini waktu masih pangkat sebesar 2, zaman dulu itu beliau cuma punya celana pendek itu satu, celana panjangnya satu, yang bawah. Baik, sininya ketat. Kalau TBO terkadang ikut operasi hutan. Ada konflik atau ada istilah tentara zaman dulu, kontak. Tentara ya TBO dia, tapi TBO biasanya ada proses paling belakang. Satu peleton biasanya cuma ada 3 sampai 5 orang. Cuma bawa ransel itu terbuat dari kayu kuning dijahit sama tentara. Isinya beras, isi, pakaian, sama panci. Jadi kenapa TBO itu taruh belakang? Karena kalau ada kontak senjata supaya pancinya nggak bunyi. Begitu udah kontak, tentara itu biasanya cek ke belakang, jangan sempat TBO-nya sudah mati. Ternyata sembunyi. Ada lagi kemarin, ada beberapa bulan yang lalu, saya dikirim video. Ketika beliau jalan-jalan, memperbaiki bendera yang sudah lusuh, itu dibenarin, kirimkan ke saya. Saya bilang, Mas, kalau soal nasionalisme dan patriotisme, dia usah tanya. Sudah biasa, sudah terpatri. Bukan baru di daerah, aman terus begitu. Daerah COVID, beliau sudah jalani dan terus sudah kita. Dari perjalanan beliau, dari tahun 85 sampai 88, selama 3 tahun kami dibimbing sama beliau, kami bisa membaca, bisa menulis. Mohon izin Bapak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Dan kami bisa berdiri di tempat ini dengan segala kerendahan hati. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Kami bisa ketemu kembali dengan beliau pada tahun 96 kami mendaftar sebagai anggota prajurit. Kami akan lulus. Kami ketemulah beliau di Bandung. Ketika kami masih di remaja, saya melaksanakan COVID. Sepintas saya lihat, oh ini Pak Widodo bukan? Saya gitu. Saya tanya anggota beliau, saya bilang, Mas, itu Pak Widodo bukan? Bukan. Pak itu Pak Widodo, saya bilang. Tapi anggota tetap bertahan, dia bilang, bukan Pak, itu Pak Latiana. Karena saya baru tahu kalau beliau itu nama aslinya Pak Latiana. Saya bilang bukan, itu Pak Widodo. Nah, Mas tunggu sini tak, sampaikan ke beliau. Sampai ke dalam, manggil, ini Pak, ada yang cari. Siapa? Pak itu. Nah, langsung keluar. Beliau lihat saya kaget. Loh, kamu sudah jadi tentara? Siap Pak, saya sudah jadi tentara. Kamu dari mana? Siap di Pusatun. Jauh sekali. Kamu dari kampung kembali ke kampung. Siap Pak. Udah, nanti tak telepon kapal persnya zamannya Pak Letkol Infanteri Purnawirawan udah almarhum Bapak Sidik Tamanggung. Beliau telepon, saya tinggal di Bandung, tidak jadi di Pusatun. Kalau dulu di Lampur. Saya tetap di Bandung sampai beliau pindah ke Pusat